Yang belum on cam, boleh di on cam, dibuka kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great evening everyone. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam 24 jam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya kita semua bisa berkumpul di webinar malam hari ini. Yang insya Allah semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Kami ucapkan selamat datang di webinar Inspirasi Desa Talks Jilid 1 dari Direktorat Sosial Masyarakat, Bidang Inspirasi Desa Pedesaan. Baik, pertama-tama izinkan saya menyapa yang sudah berkenan hadir. Yang terhormat, narasumber kita malam ini, Bapak Dr. Sofyan Syaf, selaku Wakil Kepala LPPM Bidang Pengabdian Masyarakat IPB, sekaligus penggagas data Desa Presisi. Yang kami hormati, Saudari Aulia Azara Elgio, selaku Ketua Pelaksana Inspirasi Desa Talks. Yang kami hormati, Saudara Ahyar Al-Rashid, selaku Koordinator PPI Dunia, Kawasan Asia Oceania. Yang kami hormati Saudari Anita Kurnia Ilahi selaku Direktur Sosial Masyarakat PPI Dunia Kawasan Asia Oceania, Saudara Faisal Akbar selaku Ketua Bidang Inspirasi Desa Pedesaan. Yang kami hormati Saudara Jutadi selaku Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat PPI Dunia beserta jajaran pengurus, para delegasi di 14 PPI negara kawasan Asia Oceania, dan juga Saudari Yayu Puji Rahayu selaku moderator kita malam hari ini. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya bagi para peserta yang berhadir, yang dari berbagai instansi yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di webinar malam hari ini. Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan sudah siap untuk mendengarkan webinar, mendengarkan materi dan membahas materi kita yang sangat luar biasa ini karena diisi oleh narasumber yang tidak kalah luar biasanya, Bapak Dr. Sofyan Syaf. Selamat datang Bapak, selamat bergabung. Ya, terima kasih. Selamat datang Bapak. Ya, Assalamualaikum. Salam. Yang mengusung tema pentingnya implementasi data desa presisi di Indonesia. Sebelum saya menjabarkan lebih jauh tentang rangkaian susunan acara, izinkan saya untuk bercerita sedikit tentang webinar kali ini. Acara ini merupakan acara pertama dari serangkaian acara yang akan diselenggarakan oleh Direktorat Sosial Masyarakat, khususnya bidang inspirasi desa pedesaan. Seperti kita ketahui, keberadaan desa tidak akan luput dari agenda pembangunan nasional. Pasalnya, desa mempunyai banyak potensi yang memenuhi kebutuhan nasional. Namun, potensi tersebut belum optimal pengelolaannya. Salah satu penyebabnya ialah lemahnya basis data untuk pembangunan pedesaan. Oleh karena itu, kami, Perhimpunan Pelajar Indonesia, berinisiatif untuk mendukung upaya perencanaan pembangunan daerah melalui pemanfaatan data desa presisi.
Hadirin yang kami hormati, sebelum itu izinkan saya untuk menyampaikan bahwa di akhir acara nanti akan ada link absensi yang berguna untuk mendapatkan e-sertifikat. So stay tune sampai di penghujung acara nanti. Saya Sauzini Sabita yang tentunya dengan senang hati akan memandu acara webinar yang luar biasa ini karena diisi dan dihadiri oleh orang-orang yang sangat luar biasa dari awal hingga di penghujung acara nanti. Selanjutnya, izinkanlah saya membacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama, yaitu pembukaan. Kedua, yaitu sesi foto. Lalu kita ada sambutan dari Ketua Pelaksana dan juga Koordinator PPI Dunia Kawasan Asia Oceania. Lalu kita masuk di inti acaranya, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Dr. Sofyan Syaf. Lalu ada sesi question and answer and sesi diskusi. Dan akhirnya kita akan tiba di penghujung acara. Acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu sesi foto. Ya, semua sekarang boleh dibuka kameranya semuanya karena kita sudah memasuki sesi foto. Operator, aman? Boleh dibuka semuanya kameranya biar muka ganteng dan cantiknya kelihatan karena mau ada sesi foto. Boleh? Semuanya. Oke, saya bantu ambil ya teman-teman. Ya, siap-siap ya, slide pertama. 1, 2, 3. Sekali lagi, slide pertama ya. 1, 2, 3. Selanjutnya, slide kedua. Open cam, teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Saudari Anita Kurnia Ilahi sudah dibantu. Lalu kita lanjut di sambutan dari Ketua Pelaksana dan juga Koordinator PPI Dunia Kawasan Asia Oceania. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana. Without any further ado, dengan hormat kami mengundang Saudari Aulia Azahra. Kepada Saudari Aulia, kami persilahkan. Terima kasih Saudari Sau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam 24 jam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kehendaknya lah acara Desa Tokjil 1 bisa diselenggarakan. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir pada acara hari ini, terutama kepada narasumber kita, Bapak Dr. Sofyan Syaf, selaku Wakil Kepala LPPM Bidang Pengabdian Masyarakat IPB, sekaligus Pegagas Data Desa Presisi. Dan tidak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan dari berbagai instansi yang sudah sama-sama hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebelumnya, webinar Desa Talks ini insya Allah akan diadakan secara rutin untuk memberikan wawasan kepada masyarakat Indonesia akan pentingnya kevalitan data di desa dan juga mengenal lebih jauh terkait program data desa presisi agar kita semua bisa ikut serta berkontribusi dalam menyukseskan program ini. Saya harap dengan mengikuti webinar ini, rekan-rekan mendapatkan materi yang fresh dan insightful tentunya. Jangan sungkan untuk mencatat poin-poin yang kurang jelas dan silakan ditanyakan kepada narasumber kita yang luar biasa malam hari ini saat sesi tanya-jawab nanti. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan PPIDK Asia Oceania, khususnya Direktorat Sosial Masyarakat Bidang Inspirasi Desa Pedesaan, yang telah mempersiapkan acara pada hari ini. Saya, selaku Ketua Panitia, mewakili rekan-rekan PPIDK Asia Oceania, memohon maaf jika dalam berlangsungnya acara nanti ada hal yang kurang berkenan. Semoga rekan-rekan tetap bersemangat
dan siap untuk mendengarkan materi pada webinar pada malam hari ini. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Pelaksana, Saudari Aulia Azhara Eldio. Selanjutnya, sambutan dari Koordinator PPI Dunia Kawasan Asia Oceania kepada Saudara Ahyal Ar-Rashid, kami persilahkan. Baik, yang saya hormati Bapak Dr. Sofian Syaf, Wakil Kepala LPPM IPB dan juga penggagas Data Desa Presisi. Beliau adalah senior kita semua, juga khususnya senior saya, Bang Dr. Sofian Syaf. Terima kasih sudah berkenan hadir. Yang saya hormati hadirin yang sudah hadir. Saya lihat ada beberapa ketua PPI negara yang hadir di forum yang kita banggakan pada malam hari ini. Yang saya hormati juga seluruh pengurus PPI Dunia Kawasan Asia Oceania, khususnya Direktorat Sosial Masyarakat dan juga Inspirasi Desa Pedesaan dan juga seluruh panitia yang sudah menggelar kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam 24 jam Perhimpunan Pelajar Indonesia. Suatu kebanggaan dan kebahagiaan bisa menggelar kegiatan ini, khususnya juga dengan kehadiran sang penggagas Data Desa Presisi, karena tentunya saya meyakini bahwasannya secara filosofis tindakan yang benar itu harus didasari oleh ilmu pengetahuan yang benar, kira-kira begitu. Karena sains itu menjadi jembatan antara niat dengan tindakan kita. Jadi dengan adanya sains, niat baik kita itu bisa terdongkrak skupnya, lingkupnya, ataupun juga implementasinya bisa jadi luar biasa. Sebagai contoh, misalkan kita adalah membantu di desa, misalkan dalam hal pengentasan kemiskinan, contoh. Kalau kita, perbedaan kadar sainsnya adalah ketika kita bisa sekedar sama-sama niatnya baik, misalnya kita memberikan makan orang miskin di desa, itu niat baik yang harus kita puji dan kita apresiasi, kira-kira gitu, harus kita contoh dan teladani. Tapi ketika adanya sains, nah Pak Dr. Sofian Syaf ini bisa memperbesar niatan baik kita, muncullah yang namanya Data Desa Presisi. Jadi tadi filosofisnya adalah ilmu pengetahuan yang benar akan melahirkan tindakan yang benar. Atau kata lainnya, sains adalah jembatan antara niat baik dengan tindakan. Tanpa dengan adanya sains akan bisa semakin mendongkrak ataupun mengkatrol tindakan kita seberapa besar, seberapa hebat, seberapa luar biasa, seberapa impact kira-kira gitu bagi niatan baik kita punya. Itu. Nah, yang kedua, sehingga kita sangat mengapresiasi sekali dengan munculnya Data Desa Presisi yang digagas oleh Bapak Dr. Sofian Syaf, karena dengan hal tersebut ini menjadi satu jembatan agar bangsa Indonesia ini bisa lebih cepat dan optimal dalam melakukan pembangunan desa dan pedesaan. Karena tentunya setiap orang, setiap keluarga pasti memiliki latar belakang dan juga kebutuhan hidup yang berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan. Itulah yang dibutuhkan yang namanya nano targeting, micro targeting atau nano targeting. Jadi kita harus tahu setiap manusia, setiap orang, setiap keluarga itu kesulitannya apa, kebutuhannya apa, dan itu tidak bisa disamakan, samaratakan dengan semua orang atau dengan yang ada di tempat tersebut. Nah, dari situlah sehingga kita, pemerintah ataupun pemerintah bisa menggait berbagai macam pihak untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan orang per orang ataupun keluarga per keluarga yang ada di lokasi tersebut. Recording in progress. Yang dilakukan itu merupakan tindakan yang tepat, tepat sasaran, sesuai target, sehingga Data Desa Presisi ini menjadi landasan dalam pembuatan kebijakan untuk pembangunan desa pedesaan bangsa Indonesia yang saya akan datang. Kira-kira begitu. Dan ini sangat kita apresiasi sekali, dan sebagai informasi mohon izin Bapak Doktor,
kami di kepengurusan PPDK Asia Oceania ini sengaja membuat bidang inspirasi desa pedesaan ini sebenarnya untuk kita tidak ingin kegiatan malam hari ini hanya kick and rush, artinya hanya malam ini bicara data desa presisi setelah itu selesai. Tapi di kepengurusan kami yang relatif singkat, PPI ini Pak Dokter, mungkin hanya sekitar 10 bulan saja, itu kita bisa membahas ataupun memberikan kontribusi kita terhadap program data desa presisi ini yang Pak Dokter sedang jalankan, dan yang saya lihat di medsosnya beliau ini sedang keliling ke seluruh kota, kabupaten, desa ke desa, kira-kira begitulah. Dan dengan potensi kami, para pelajar Indonesia yang ada di Asia Oceania, izinkan kami memberikan kontribusi meskipun bagi Pak Dokter dan juga bagi teman-teman program data desa presisi ini tidak seberapa. Tapi itulah kontribusi kami dari para pelajar di luar negeri, ingin selama satu kepengurusan kami ini, kita ingin fokus untuk bicara soal data desa presisi yang Pak Dokter gagas ini. Sehingga harapannya yang namanya program kerja tentunya meskipun sudah punya pakem, data desa presisi mungkin sudah punya pakem, tapi seiring berjalan waktu pasti akan proses evaluasi terus, perbaikan terus. Yang harapannya kita bisa memberikan usulan, masukan, ataupun juga hasil capture nih para pelajar Indonesia yang hidup di luar negeri ini. Kan keunggulannya adalah kita bisa nge-capture nih, bisa lihat pengelolaan luar negeri terhadap desa itu gimana sih, mereka ngelola data desa tuh kayak gimana sih, minimal capturean itulah yang bisa kita panitia ataupun penggagas data desa presisi, tim data desa presisi yang sudah berjalan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, sehingga malam hari inilah saya pikir waktu yang tepat untuk kita mendengar langsung dari penggagasnya seperti apa sih data desa presisi dan sejauh apa keberjalanannya dan ke depan bagaimana, dan mungkin dari situ kita bisa memperoleh ide di wilayah apa kita bisa memberikan kontribusi dalam program yang sangat luar biasa ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om. Terima kasih Kang Ahyar atas kata sambutannya. Demikian sambutan Koordinator PPI Dunia Kawasan Asia Oceania. Semoga kita mampu melaksanakan pesan dan arahan yang disampaikan oleh beliau. Hadirin yang berbahagia, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Kita sudah tiba di inti acara dari webinar Talks hari ini, yang akan dipandu oleh moderator kece kita, Saudari Yayu Puji Rahayu. She currently is a PhD student majoring Health Social Science, International Program, Faculty of Social Sciences and Humanities at Mahidol University, Thailand. Dan beliau juga merupakan anggota di bidang inspirasi desa pedesaan Direktorat Sosial Masyarakat di PPIDK Asiania. Kepada Saudari Yayu, dipersilahkan. Baik, terima kasih pada Mbak Sauzidni selaku MC kita yang luar biasa kerennya. Mohon izin menyampaikan sekilas tata tertib kita sebelum kita masuki ke acara inti, yaitu webinar Inspirasi Desa Talk Year 1. Kami mohon kepada semua peserta untuk bisa men-unmute supaya kita fokus. Kemudian selama sesi pemaparan kita, karena adalah paparan dengan interaktif, sehingga nanti peserta boleh langsung chat melalui kolom chat yang tersedia ataupun melalui raise hand. Dalam waktu kurang lebih 60 menit kita akan bersama dengan pakar kita, yaitu Bapak Dr. Sofyan Sab, SPT MSI, beliau Wakil Kepala LPPM IPB University, beliau penggagas DDP, dan mohon izin menyampaikan CV beliau, dan saya tidak bisa membacakan semua karena ada 13 halaman, Masya Allah, luar biasa. Di usia beliau yang masih muda beliau sudah 13 halaman, dan itu pun saya yakin tidak semua yang ditampilkan oleh beliau. Beliau ada di Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat SKPM di Fakultas Ekologi Manusia IPB University.
beliau sebagai narasumber lebih dari puluhan bahkan ratusan. Tahun 2021 saja beliau menjadi narasumber 58 kali, sedangkan 2021 itu belum selesai. Di 2020, 23 kali, 2019, 17, dan seterusnya. Kemudian posisi profesional beliau dari 2006 sampai dengan 2026, beliau menjabat dengan posisi-posisi penting, direktur, dan sebagainya. Beliau sebagai editor reviewer jurnal dari 2017 sampai sekarang. Kemudian publikasi dan artikel yang sudah beliau sampaikan di buku saja ada 20 buku yang hanya beliau single writer, itu dari 2008 sampai dengan 2019 ada 20 buku. Kemudian beliau yang dengan tim itu ada 2 buku. Kemudian jurnal ada 36 dari 2012 sampai dengan 2021, itu jurnal nasional dan internasional. Kemudian artikel ataupun koran dan media yang sudah beliau terbitkan ada 26 dari 2009 sampai dengan 2021. Kemudian beliau sudah mendapatkan haki 4, kemudian beliau pendampingan DDP, ada 13 provinsi ya dari 2017 sampai sekarang. Bahkan yang terbaru ini kalau tidak salah ada di Kaltara ya Bapak Dokter ya. Masya Allah ya, mana tahu suatu saat Indonesia tidak hanya sebagian provinsi namun semuanya bisa benar-benar memanfaatkan dari fungsi dari DDP ini sendiri. Karena sekilas yang saya pahami sudah Masya Allah luar biasa dan saya merasakan sendiri bagaimana menjadi seorang bidan yang kita notabene-nya kurang begitu mengetahui bagaimana sih seharusnya kita melakukan pendataan yang benar, kemudian kita bisa mendapatkan dari data itu sendiri, bahkan sekilas diskus dengan beliau, Masya Allah, data desa presisi ini luar biasa bisa mendapatkan hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan dengan kita dan data itu adalah data valid dan konkret. Mungkin itu sekilas dari yang bisa saya sampaikan terkait dari 13 halaman CV yang belum semua yang beliau paparkan. Dan mohon izin untuk Bapak Dokter, kita bisa memulai diskusi interaktif ini. Insya Allah 60 menit ke depan, dan teman-teman semuanya, terima kasih kepada teman-teman, ada para dosen, baik kebidanan maupun non-kebidanan, para teman-teman para bidan, dan insya Allah ini sangat bermanfaat buat kita, apalagi kita mempersiapkan para mahasiswanya untuk PKL dan selanjutnya. Oke, monggo untuk waktu selanjutnya kami perkenankan kepada Bapak Dr. Sofian Syaf, SPT MSI. Monggo Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Moderator, Mbak Yayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ketua PPIDK Asiania, Bung Akhyar Al-Rashid. Kemudian yang saya hormati Ketua Panitia Inspirasi Desa, Saudari MC, Saudara Moderator, serta para peserta Inspirasi Desa Talks jilid pertama yang mengambil tema tentang pentingnya implementasi data desa presisi. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih karena diajak untuk sharing, berbagi pengetahuan. Ini adalah bagian dari rangkaian ikhtiar kami selaku pertanggungjawaban akademik ya. Karena kami sadari bahwa desa adalah tumpuan bangsa. Jika desa rusak, maka rusaklah bangsa ini. Dan tentunya agar ini semua tidak rusak, maka kami mencoba untuk berikhtiar sebagai pertanggungjawaban akademik untuk mencoba mendedikasikan keilmuan kami sebagai seorang sosiolog pedesaan dan berkontribusi ya bagi pembangunan ke depan. Saya ingin bercerita pertama kesempatan yang terbaik ini kepada seluruh mahasiswa PPI, khususnya di DK Asiania dan tentunya PPI lainnya, bahwa gagasan tentang data presisi tidak lahir begitu saja. Ini perjalanan panjang akademisi kami yang kemudian semenjak asisten ahli, ya, kemudian menjadi dosen yang
notabene-nya ketika kami mencoba untuk menelusuri ya dari desa ke desa, kemudian mencoba memahami peta persoalan desa, nampaknya problematika kita adalah ada di data. BUMDes tidak bergerak, kemudian ekonomi tidak tumbuh, ya pertumbuhan juga melemah, dan selalunya bias kota karena desa tidak didorong sebagai kekuatan yang kuat. Nah untuk itu kesempatan ini saya akan gunakan sebaik mungkin untuk berbagi peran, siapa tahu nanti ada kontribusi yang menarik untuk menggunakan tentunya data besar ini ya untuk kepentingan studi teman-teman sekalian. Bermula dari sebuah ikhtiar yang tentunya kami harapkan bisa berkontribusi besar terhadap kemajuan desa suatu saat, dan ini akan berimplikasi kepada kemajuan bangsa dan negara kita. Baik, saya izin share, Mbak Yayu bisa? Oke. Baik, sejauh ini sudah 2 tahun terakhir ya kami menggarap data desa presisi, meskipun perjalanannya dari tahun 2006 ya, ketika saya menjadi asisten dosen, mengikuti mentor saya yang kemudian melakukan riset tentang kawasan perdesaan. Pada saat itu kami bisa melansir satu dokumen penting tentang pembangunan kawasan perdesaan, Permendagri 51, yang notabene sebenarnya adalah tools instrumen untuk mendorong kekuatan ekonomi desa bisa bangkit melalui kawasan perdesaan. Namun kendala utama adalah ketika membaca desa secara dekat dan secara akurat ini ketidakmampuan. Mengapa? Karena kami sadari bahwa perjalanan waktu yang ada tidak bisa memberikan ruang dengan dukungan regulasi yang ada. Tahun 2014 ketika dana desa, undang-undang desa ya, nomor 6 tahun 2014 terbit, ini merupakan momentum yang sangat menarik bagi kami, karena ada 2 hak yang diberikan oleh desa, yaitu hak rekognisi dan hak subsidiaritas yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin, dan tentunya saya menggunakan momentum itu untuk mencoba melihat dan menelusuri refleksi saya ketika menjadi asisten dosen, kemudian berjibaku dengan dunia penelitian tentang desa, yang diberikan kesempatan pada tahun 2017 mendapatkan hibah dari Dikti untuk melakukan penelitian. Saya coba memotret bagaimana penelitian tersebut melihat kondisi existing terkait dengan data-data yang ada di desa. Temuan kami menunjukkan 47,13% data yang digunakan untuk melakukan pengukuran-pengukuran, baik itu pengukuran tentang IPM, pengukuran tentang IDM, ya, indeks desa membangun, indeks pembangunan manusia, kemudian indeks pembangunan desa, ya, dan ukuran-ukuran pembangunan lainnya menjadi bagian pertanyaan besar. Apakah kemudian dengan data yang 47,13% salah itu bisa berhasil digunakan? Nah, kami riset lebih dalam lagi tahun 2017. Saya dan bersama teman-teman yang dari multidisiplin ilmu mencoba meng-create satu konsepsi tentang data desa presisi, yang kemudian ini mendapatkan respon positif dari beberapa pihak, dan alhamdulillah sudah beberapa kabupaten ya yang kami datangi, kemudian institusi pemerintah, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, kemudian Badan Informasi Geospasial, ya, para bupati dan beberapa para pengusaha-pengusaha juga yang kemudian berkontribusi juga mendapatkan respon positif. Dan ini mitra-mitra yang kami kerjasamakan, ya, ada juga JZ, kemudian Aksara Daulat Desa dari pihak swasta, kemudian Yayasan Satu Nama, dan beberapa pemerintah daerah. Alhamdulillah karya ilmiahnya sudah 1 buku, monografi 13, jurnal 12, disertasi 3, tesis 5, dan skripsi 12. Saya berharap jika ada yang tertarik, boleh juga kemudian kita berhimpun dan berkolaborasi tentang hal ini. Baik, saya akan mulai dengan 5 poin penting mengantarkan diskusi kita. Mudah-mudahan tidak cukup 60 menit ya. Saya akan percepat supaya diskusi kita akan lebih banyak. Yang pertama terkait dengan prolog, bagaimana merespon masalah dan mengembangkan gagasan. Kemudian kedua, mengawal mandat pembangunan nasional dari desa membangun data akurat.
Kemudian ketiga, keunggulan dan implementasi data desa presisi, dan yang keempat, DDP sebagai fondasi pembangunan desa berkelanjutan serta catatan penutup terkait dengan data desa presisi ini. Baik, teman-teman sekalian, saya ingin berangkat dari fakta-fakta yang kemudian menjadi bagian yang tidak bisa kita pungkiri bahwa di desa konflik tapal batas sering bermunculan, tidak hanya di Bali tetapi di beberapa daerah lainnya. Tadi saya baru kedatangan seorang tamu senior juga yang kemudian mendiskusikan tentang bagaimana tapal batas di wilayah timur Indonesia itu sangat menjadi problem. Nah, kalau jika kita menyelesaikannya dengan satu pendekatan, ya, satu data Indonesia yang kemudian didekati dengan pendekatan top down, saya pikir sampai Indonesia ratusan tahun tidak akan mungkin selesai. Mengapa demikian? Karena top down tidak pernah akan menyelesaikan problematik yang kemudian terjadi di lapangan. Terlebih lagi kemudian fakta tentang bansos yang kemarin saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan beberapa negara dunia lainnya, kita masih berkutat bagaimana stimulan bansos itu tepat sasaran atau tidak. Saya ingin mengatakan bahwa 33% dari riset kami menunjukkan data bansos itu tidak tepat sasaran dan 16% fiktif. Jadi kurang lebih 49%. Bayangkan kalau kemudian dana bansos diturun triliunan rupiah, maka persoalan kemudian adalah seberapa jauh kemudian stimulan itu kemudian bisa mampu merespon kemiskinan yang kemudian mencegah terjadinya pengangguran. Sehingga wajar saja kemudian ketika Pak Jokowi, Presiden kita, geram dan kemudian mengingatkan bahwa Bu Risma harus kemudian ketat dalam persoalan data ini. Dan saya pun memahami bagaimana psikologi Bu Risma ketika berhadapan dengan para relawan dan para enumerator data di tingkat lokal yang kemudian marah, Bu Risma kemudian tidak bisa ditolerir. Dan saya pun sebagai seorang akademisi kalau kemudian melihat data yang setiap hari kemudian disajikan oleh kita, data-data yang tidak memenuhi tingkat keakurasian yang kuat. Kemudian saya pernah juga sebagai juri penelitian pada salah satu kabupaten tentang desa yang memiliki tingkat perencanaan yang sangat baik, namun tidak sedikit kemudian susunan RPJMDes-nya dan RKPDes-nya itu adalah diduga copy paste. Artinya ini temuan yang saya kira sangat luar biasa. Bahkan yang beberapa tahun terakhir ya pernah kita dengarkan ada desa fiktif. Itu kejadiannya sangat benar sebenarnya. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa ada alibi yang dikembangkan pada saat itu. Dan yang terakhir adalah sebenarnya corruption ya terkait dengan dana desa sebenarnya adalah merupakan bagian yang bisa kita hindari ketika proses pengambilan data dan penggambaran secara existing kondisi desa itu bisa teratasi dengan baik. Nah, semua ini akibatnya adalah karena ketidakakurasian atau ketidakpresisian data. Dan sangat ironik kalau kita melihat bahwa dana-dana tentang pendataan ini sangat besar sekali. DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, ini kurang lebih 1,3 triliun ya dilansir. Kemudian kemarin kita melakukan sensus penduduk 4,6 triliun ya. Kemudian statistik potensi desa menurut informasi yang saya terima dari anggaran APBN adalah 500.000 per desa. Kalikan 74.000 desa. Uang yang tidak sangat kecil ya saya kira. Kemudian belum lagi dana terkait dengan perbaikan atau updating data prodeskel, profil desa dan kelurahan ya. Dan sebentar lagi kita akan menyelenggarakan sensus pertanian yang akan menghabiskan anggaran 1,59 triliun. Dan tentunya akhir kemarin ya Kementerian Desa per desa bisa kemudian melakukan pendataan SDGs atau pemutahiran data desa adalah kurang lebih plus minus 71 juta per desa. Kalikan 74.000 desa yang ada di Indonesia. Uang ini adalah sangat besar, ya sangat besar sekali. Dan kalau kita kemudian ingin melakukan critical point terkait dengan hasil yang dilahirkan dari data yang ada dan uang yang dikeluarkan itu sangat tidak sebanding. Nah, padahal kita ingin butuh suatu efisiensi yang dihadirkan oleh negara ini untuk kemudian mengurusi data-data yang kemudian bisa bertujuan untuk melakukan proses pembangunan yang tepat.
Nah, tentunya kami ingin menyampaikan bahwa semua ini karena sumber data yang tidak valid. Ya. Jadi untuk itu sumber data yang tidak valid ini melahirkan polemik data yang tidak berkesudahan. Dan padahal dengan kemajuan dan pengetahuan teknologi, ya seharusnya ini ditangkap, ditangkap untuk kemudian diselesaikan. Artinya yang ingin kami sampaikan adalah dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi ini pasti akan membuka ruang pendekatan baru untuk menghasilkan data yang terpadu tentunya. Data desa terpadu yang tentunya mampu mewujudkan sasaran subjek pembangunan, baik by name, by address, kemudian by koordinat, dan mampu mengidentifikasi ukuran-ukuran pembangunan hingga level keluarga dan individu. Jadi kita akhiri ukuran-ukuran yang tidak tepat sasaran yang kemudian ukuran-ukuran itu sebenarnya bisa lahir dari desa dan bisa kemudian dihitung oleh desa sendiri. Nah, seperti SDGs, kemudian Gini rasio, kemudian indeks pembangunan pemuda, indeks pembangunan manusia, kemudian indeks sebagainya lah. Nah, banyak indeks yang kemudian lahir, tetapi pada aktualisasinya kita tidak bisa menunjukkan pada posisi mana subjek pembangunan yang harus kemudian dilayani oleh negara, kemudian didampingi oleh negara. Ini menjadi problemnya aku. Dan tentunya ketika kita selalu mendengarkan angka-angka makro di dalam menghitung Gini rasio misalnya, tetapi kita tidak pernah menunjukkan siapa Gini rasio yang memiliki kelompok lapisan pendapatan yang terendah di suatu desa atau di suatu masyarakat. Sebagai case misalnya Pak Jokowi pernah mengatakan kita cukup bergembira, Gini rasio kita turun 0,41 menjadi 0,38 misalnya. Tetapi pertanyaannya ketika terjadi penurunan, di mana provinsi yang mengalami penurunan Gini rasio tersebut? Lebih jauh lagi di mana kabupatennya? Kalau kemudian kita lebih menukik lagi, di mana orang-orangnya yang kemudian Gini rasionya tersebut bisa kemudian turun. Jadi problematikanya adalah ketidakmampuan untuk menjawab pada basis level yang paling terendah yaitu desa. Nah, dalam konteks itulah kemudian ada satu momentum sebenarnya yang pernah dilakukan oleh para funding partner kita, yaitu bagaimana mandat pembangunan tersebut dilakukan mulai dari desa dan bagaimana menyediakan data yang akurat. Saya sempat diberikan oleh seorang kawan yang buku itu sangat menarik, buku lawas berjudul Pembangunan Semesta Berencana. Di dalam buku semester pembangunan berencana tersebut dikatakan bahwa untuk mensejahterakan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa itu bisa dilakukan melalui 5 aspek kesra, dan tentunya dalam mandat yang tertuang dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kita. Apa 5 aspek kesra itu? Yaitu sandang pangan papan, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, pekerjaan dan jaminan sosial, kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM, serta infrastruktur dan lingkungan hidup. Dan menurut para funding partner kita, ketika itu Bung Karno dan Bung Hatta mengumpulkan 513 para cendekia yang kemudian bergabung dalam Depernas Dewan Perencanaan Nasional mengatakan hanya dapat dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama adalah Democratic Rural Development, pembangunan desa yang demokratik. Tetapi tidak cukup itu. Yang harus ada adalah data akurat. Persoalannya adalah kemudian kalau sampai tahun 70 tahun Indonesia merdeka, kita masih menemukan error data 47,13%, maka apakah ini kemudian bisa menjawab tujuan pembangunan, yaitu mensejahterakan masyarakat dan mencerdaskan seluruh bangsa? Pada tahun 2019, saya menulis buku tentang involusi Republik Desa. Saya kemudian memberikan gambaran bahwa ada 5 problematik yang terjadi dalam masalah data yang dihadapi desa. Yang pertama adalah warga desa selalu dijadikan sebagai objek dalam penyusunan pengolahan data desa. Kemudian kedua, kurang kreativitasnya dalam pendekatan penyusunan dan pengolahan data desa. Yang ketiga, minimnya akses data, terutama data spasial. Jadi sangat susahnya orang desa mendapatkan data spasial. Yang keempat adalah rendahnya sumber daya manusia para desa, dan yang kelima adalah umumnya data desa disusun dan diolah secara manual. Kita bisa menyaksikan kalau masuk ke desa, maka monografi desa tidak pernah akan berubah, ini pampang di ruang-ruang desa. Kemudian kita bisa melihat bagaimana peta desa yang kemudian dibuat oleh orang desa yang notabene-nya bukan peta, tidak memenuhi kaidah-kaidah peta, tetapi kemudian memenuhi kaidah-kaidah sketsa. Nah, untuk itu, teman-teman sekalian, hal yang utama adalah bagaimana menjawab masalah data yang dihadapi desa ini
ini bisa kemudian kita berikan ruang kepada orang desa untuk menyelesaikannya. Nah, untuk itu ya kami ingin mengatakan bahwa ketidakakurasian data desa dan penyebabnya ini serta memberikan ruang kegagalan pembangunan dan tujuan pembangunan tidak tercapai karena norma yuridis yang ada sejauh ini masih bersifat top down. Akibatnya apa? Ketika norma yuridis pendataan desa top down, maka hasil yang dilakukan adalah datanya adalah shadow data. Data semu yang kemudian menghasilkan pembangunan yang semu, beserta pengukuran yang semu. Alhasil dengan gembira kita mengatakan IPM kita tinggi. Ya, kadang-kadang juga kita mengatakan kemiskinan kita rendah. Apakah benar kemudian tinggi rendahnya tersebut adalah berdasarkan data yang ada? Nah, ini problematik. Ya, sehingga sebagai seorang akademisi ya, dan tentunya saya sepakat dengan Bung Ahyar tadi mengatakan bahwa alangkah baiknya adalah kita harus berbasis saintifik. Tentunya yang ingin kami lakukan adalah bagaimana meluruskan metodologi ya, teknik pengambilan data yang kemudian tidak bersifat top down, melainkan secara bottom up. Sehingga mimpi kami ke depan adalah data big data desa itu harus dibangun dari bawah, dari pendekatan bottom up. Nah, untuk itu data desa presisi lahir. Nah, data desa presisi ini adalah data yang memiliki tingkat akurasi dan ketepatan tinggi untuk memberikan gambaran kondisi aktual desa yang sesungguhnya. Data ini diambil, diverifikasi, divalidasi oleh orang desa sendiri. Adapun kita sebagai kelas menengah yang lahir dari kampus adalah sebagai pendamping, ataupun teman-teman dari NGO, dan siapapun yang mereka kemudian bergabung dalam civil society organization. Dia harus kemudian sebagai pendamping. Berikan ruang kepada partisipasi warga untuk kemudian belajar dan bagaimana kemudian mengenal desanya secara utuh. Tentunya kalau dibandingkan dengan pengeluaran negara melalui APBN maupun APBD, biayanya relatif lebih murah. Nah, dengan jejak pengalaman kami dan penelitian yang kami lakukan dan memanfaatkan momentum Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa, maka kami mencoba ya menghasilkan satu data yang semoga ini dapat membantu dan dapat kemudian memberikan ruang bagi orang desa bisa berpartisipasi lebih baik lagi. Nah, untuk menghasilkan data desa presisi ini, kami mencoba untuk melahirkan satu pendekatan yang kami sebut adalah DPM, Drone Participatory Mapping. Suatu pendekatan yang kami katakan inklusif, di mana menempatkan relasi antar manusia dan teknologi untuk melakukan pengumpulan data desa dengan mempertimbangkan dimensi spasial, teknologi digital, partisipasi warga, dan sensus. Di gambar sebelah kiri ini adalah bisnis proses dari DDP. Jadi langkah pertama adalah bagaimana menghasilkan citra desa yang resolusi tinggi. Dengan teknologi drone, ya kita memanfaatkan instrumen itu menghasilkan lanskap desa yang kemudian dari lanskap desa itu lahirlah kemudian land use desa, dan kemudian dari land use desa itu kemudian kita bisa menggunakan apa saja. Ya, tentunya dari data ini juga kemudian kita gunakan sebagai peta kerja untuk melakukan participatory household census menggunakan Merdesa aplikasi. Jadi Merdesa aplikasi ini digunakan oleh orang desa yang aplikasi ini meminimalisir ya tingkat kebohongan ya. Tingkat kebohongan yang dilakukan oleh seorang enumerator dalam pengumpulan data ya. Dan harapan kami suatu waktu ya dengan bisa terpresisikannya ya desa-desa yang ada di Indonesia, maka dia akan menjadi big data desa. Kalau kita punya big data desa, maka apapun namanya ya, artificial intelligence ya yang kita butuhkan untuk menghitung kapasitas daya dukung desa, kemudian Gini rasio, kemudian IPM, IPD, IDM, ukuran-ukuran apapun yang kita inginkan, ini akan bisa tergambar dengan baik. Nah, tentunya ya data ini kemudian terkait dengan 5 aspek kesejahteraan rakyat. Kami mengidentifikasi ada 24 untuk parameter identitas. Sandang pangan papan ada 61, pendidikan dan kebudayaan ada 5 parameter, kesehatan, pekerjaan dan jaminan sosial 44, kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM 22, infrastruktur dan lingkungan hidup 20. Jadi total keseluruhan parameter numerik yang kemudian terrekap dalam DDP ini adalah sebanyak 176 dengan ditambah data spasialnya sebanyak 53 parameter. Dan jika kita ingin membantu desa, paling tidak ya 53 parameter ini memang
untuk dispasialkan agak relatif banyak, tetapi dengan menyediakan 5 peta dasar seperti ortofoto, infrastruktur, administratif, penggunaan lahan, topografi, dan seterusnya, merupakan gambaran yang bisa kemudian memberikan ruang bagi desa untuk merencanakan desanya dengan baik. Nah, tentunya sekali lagi yang saya sampaikan bahwa kekuatan kami adalah bagaimana data numerik ini tidak hadir begitu saja, tetapi data numerik ini harus dibuktikan dengan data spasial. Dan tentunya kedua hal ini dilakukan oleh warga desa sendiri. Nah, ini adalah alur pendekatannya. Selalu kemudian di dalam melakukan data desa presisi, kita melibatkan pemerintah daerah, kita libatkan Babinsa, kita libatkan pemuda desa, kemudian kita libatkan pemerintah daerah, tim kerja spasial yang ada di desa, yang kemudian kita lakukan training, hingga kemudian kita melakukan pengambilan citra secara bersama-sama, lalu kemudian mendigitasinya secara bersama-sama, dan tentunya ujung dari semua ini adalah big data desa. Dan harapan kami adalah big data desa ini bisa memberikan ruang bagi lahirnya satu kebutuhan yang kemudian dari kebutuhan tersebut bisa kita algoritmakan melalui artificial intelligence. Teman-teman sekalian, mengapa kemudian artificial intelligence dengan kekuatan data kita butuhkan? Karena tentunya kami menganggap bahwa data ini merupakan bagian pilar dari artificial intelligence itu sendiri. Ya, karena dari data akan lahir pengetahuan, dan tentunya dari pengetahuan lahir kemudian kita bisa membangun algoritma yang kemudian bisa mendorong kebutuhan desa bisa terjawab dengan baik. Dan semua ini sebenarnya adalah kami berharap ke depan DDP sebagai big data untuk artificial intelligence dalam rangka menjawab 7 isu strategi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu penataan desa, kemudian perencanaan desa, kerjasama desa, investasi masuk desa, badan usaha milik desa bersama, kejadian luar biasa, dan tentunya ketersediaan aset, ya, tentang aset desa melalui inventarisasi data yang kuat bagi desa. Nah, ketujuh isu tentang strategis pembangunan desa ini bisa kemudian diberikan mandatorisnya kepada desa ketika desa memiliki kekuatan data yang ada. Teman-teman sekalian, keunggulan dari data desa presisi ini sebenarnya adalah yang terpenting adalah melibatkan partisipasi warga, ya, desa dalam melakukan collecting data, dan juga tentunya adalah bagaimana orang desa kemudian perlahan dan pasti ini bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Dan tentunya kekuatan data ini memiliki tingkat presisi yang tinggi karena data tersebut menunjukkan, ya, tidak hanya angka-angka tetapi juga posisi dan di mana angka-angka itu kemudian hadir melalui bentuk spasial. Namun kami sadari bahwa banyak gugatan yang terdapat kemudian di beberapa pihak karena kelemahan kami adalah data desa presisi ini belum diakui secara norma yuridis. Tetapi saya kira dengan ikhtiar yang kami lakukan dan banyaknya respon positif yang diberikan oleh kementerian, lembaga maupun para pihak akademisi, yang terakhir dari teman-teman komunitas statistik yang memberikan pengakuan bahwa luar biasa ini data desa presisi sehingga mampu untuk kemudian menyelesaikan problematik yang kita alami hari ini. Baik, ini komponen-komponen dan implementasi DDP yang sangat mendukung. Yang pertama adalah tentunya partisipasi warga, ya. Kami sudah melakukan di beberapa tempat, ya. Kemudian drone, ya, penggunaan drone yang kemudian harus di-deliver pengetahuannya kepada warga setempat, dan tentunya adalah bagaimana membangun aplikasi-aplikasi mempermudah orang desa. Nah, aplikasi-aplikasi ini kemudian bisa dimanfaatkan secara secara mudah dan tentunya open access, ya, bagi orang desa itu sendiri. Nah, harapannya kenapa ini bisa kita agar pencapaian tujuan pembangunan desa melalui pembangunan 5 aspek desa rakyat bisa tercapai. Nah, ini adalah contoh bagi 14 negara. 2 4 kali 2 28. 3 4 kali 3 12. Oke, saya lanjut. Ini adalah salah satu contoh
peta ortofoto Desa Sibandang, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, yang bersama masyarakat desa kita hasilkan, dan ini merupakan bagian terpenting ya lahirnya satu informasi terkait dengan existing kondisi yang dilihat secara visual oleh desa. Terlihatlah ini batas desanya, kemudian batas dusunnya, karena kita unit analisisnya adalah rukun warga atau dusun atau banjar kalau di Bali. Ya, ini dilakukan secara partisipasi oleh warga. Kemudian ini salah satu contoh perbandingan peta administratif Desa Sibandang ini yang dibuat oleh BPS versus DDP. Kita bisa melihat gambaran yang sangat berbeda ya antara apa yang dihasilkan oleh BPS dan apa yang kemudian dihasilkan oleh DDP. Kemudian kita juga bisa menunjukkan bagaimana peta infrastruktur ya yang ada di desa, di mana saja posisinya, kemudian gambarnya, dan sekarang kita lagi mengembangkan kondisi infrastruktur tersebut melalui 360 ya, agar terrekap dengan baik ya informasi yang disampaikan dan kondisi infrastruktur yang ada. Kemudian ini adalah salah satu juga kemampuan ya data desa presisi untuk melakukan peta penggunaan lahan ya, desa secara tepat, kemudian berbasis rukun warga atau dusun. Dan inilah kemudian kendala terbesar dari Badan Usaha Milik Desa, mengapa tidak kemudian mampu untuk berkembang dengan baik Badan Usaha Milik Desa, ya karena tidak mampu untuk memotret ya potensialnya melalui land use atau penggunaan lahannya. Kemudian kita juga bisa memperlihatkan bagaimana peta topografinya, serta bagaimana kemudian melihatkan aspek demografi berbasis pasir dan numerik. Sebagai contoh case yang kami ingin sampaikan adalah setiap rumah-rumah yang ada di desa ya berbasis RW ini kita berikan coding ya. Kemudian setiap coding ini ada informasinya ya, sebanyak 176 informasi tadi yang saya sampaikan di awal, dan setiap informasi itu ada secara visual rumahnya, dan teridentifikasilah kemudian informasi-informasi yang terkait dengan keluarga. Dan tentunya di dalam satu rumah bisa jadi ada 2 keluarga, berarti kalau 2 keluarga 176 informasi kali 2 keluarga. Dan ini bisa kita bangun karena ketepatan yang kemudian dihasilkan dalam data ini. Kemudian dari data-data tersebut kemudian bisa kita analisis, memperlihatkan bagaimana sebaran kepadatan penduduk di desa ya berbasis rukun warga seperti ini. Kemudian bisa kita cermati bagaimana piramida kependudukannya, dan tentunya isu tentang bonus demografi bisa tergambar dengan baik ketika kita mampu untuk menjelaskan secara cermat posisi kependudukannya. Kemudian juga kita bisa memperlihatkan misalnya isu demografi tentang penduduk lokal dan penduduk pendatang, posisi letak rumah penduduk lokal dan penduduk pendatang. Kemudian juga kita bisa menunjukkan bagaimana aspek sandang pangan papan. Ya, di sini saya ingin memperlihatkan bagaimana putaran uang yang kemudian ada di desa, dan sesungguhnya ini adalah merupakan potensi ekonomi desa. Bisa kita lihat dari konsumsi pangan per bulan ya melalui total estimasi finansial flow-nya. Jadi di desa-desa Jawa, di desa-desa luar Jawa kita sudah menganalisis data estimasi finansial flow-nya itu adalah dalam kisaran 300-an juta sampai 2M, tergantung kepadatan penduduk yang ada di desa-desa luar Jawa, dan di desa-desa Jawa yang begitu padat penduduknya bisa dalam kisaran 3 sampai 5M pengeluaran. Dan tentunya ini sangat menarik juga kita melihat bagaimana 5 komoditas yang dikonsumsi oleh masyarakat kita, seperti beras, kemudian rokok, kemudian cabai, bawang merah, bawang putih, dan seterusnya ya. Dan juga teridentifikasi ya data konsumsi per rumah yang bisa kita sajikan di dalam data itu sendiri. Kemudian juga kita bisa memperlihatkan bagaimana peta keikutsertaan Kartu Indonesia Pintar ya. Jadi teridentifikasilah berapa jumlah keluarga yang mereka anak-anaknya mendapatkan Kartu Indonesia Pintar atau tidak, dan seterusnya. Kemudian kita bisa memperlihatkan bagaimana kesesuaian antara data numerik terkait dengan BPNT ya, bantuan pangan non tunai, kemudian peta keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan ya, posisi-posisi yang kemudian mereka memperolehnya atau tidak,
kemudian juga peta kepesertaan JK BPJS ya. Ini bisa kemudian terlihat dengan baik secara numerik maupun secara spasialnya, dan serta kita bisa kemudian melakukan cross check apakah bantuan-bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah tepat sasaran. Ini salah satu contoh ya, rumah yang notabene-nya adalah sangat perlu dibantu tetapi tidak mendapatkan bantuan. Sebaliknya ini adalah rumah di Desa Sibandang milik warga yang seharusnya tidak dibantu tetapi mendapatkan bantuan. Ini saya sampaikan tadi bahwa 33% ya, data seperti ini kita bisa lihat di tingkat desa. Lebih parah lagi kemudian ada 16% ya, data yang kemudian menunjukkan fiktif ya, di mana kemudian ada nama tidak ada orang yang kemudian. Juga kami memberikan satu informasi tentang bagaimana membantu orang miskin ya, fakir miskin yang kemudian ada di desa juga terinventarisasi dengan baik. Serta yang terakhir saya kemudian dan kawan-kawan lagi memberikan gambaran bagaimana kondisi existing lingkar kampus, berapa jumlah lapisan sosialnya ya dari populasi keluarga yang ada, kemudian presentasi pendidikannya, kemudian indeks generasionya, indeks pembangunan pemudanya, pelaku UMKM berapa banyak di desa, serta jumlah anak ya yang kemudian bisa memberikan kontribusi bagi konstruksi anak-anak Indonesia ke depan lebih baik lagi. Dan yang terakhir ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, DDP dengan pendekatan DPM ya menjawab persoalan terjadinya ketidakakurasan data karena metode pendekatan dan instrumen yang tidak memenuhi kaidah pengumpulan data dan cenderung top down. Kedua, kekuatan DDP menempatkan warga desa sebagai subjek data. DDP menjadi fondasi pembangunan desa yang memastikan ukuran pembangunan menjadi presisi. Namun tentunya memerlukan dasar hukum yang mengamanatkan implementasi DDP meliputi 5 aspek dasar. Dan yang ketiga, di era 4.0 adalah keniscayaan di mana data memainkan peran penting. Oleh karena itu, DDP urgen sebagai perencanaan pembangunan desa berkelanjutan. Saya kira demikian dulu, Mbak Yayu, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan ada respon atau feedback balik dari teman-teman sekalian. Bila taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama itu dari Mas Iswanto, PPI National Central University Taiwan. Adakah upaya yang dilakukan oleh tim Bapak untuk meningkatkan kualitas SDM perangkat desa maupun masyarakat sehingga dapat peningkatan akurasi data desa yang makin bagus dari waktu ke waktu? Nah, ini langsung kita tanggapi saja Bapak atau mau ya, kita boleh. Oh, langsung saja Bapak, ya. monggo Bapak. Ya, monggo kalau mau apa ya mendapatkan pendampingan dari kami silakan menyurat aja. Menyurat ke LPPN, IPB University, kami akan support. Sejauh ini sudah puluhan desa, ya. Sudah puluhan desa yang kemudian menyurati kami, kemudian kami datangi, kami support mereka, dan juga ada beberapa desa-desa yang dengan keinginan yang kuat datang ke kami, kemudian kami support data yang support kemampuan yang kami miliki kepada aparatur desa. Dan saat ini juga kami lagi melakukan namanya sekolah pemerintahan desa mampu diakses oleh orang desa. Dan kami menyadari bahwa kekuatan dari sebuah data itu adalah kekuatan dalam updating. Untuk itu kami mengkonstruk ya bahwa data yang ada itu harus diupdate selama 3 bulan sekali. Dan siapa melakukan pengupdatean data itu adalah pemuda-pemudi desanya. Nah tentunya mereka yang telah mengikuti capacity building yang kami berikan lah yang kemudian mampu menjadi seorang operator data. Jadi kami menganggap bahwa ke depan operator data inilah yang kemudian memiliki peran strategis dalam melakukan updating, karena segala yang terkait dengan aplikasi yang kami lakukan ini adalah merupakan open ya bagi mereka dan konsultasi per aplikasinya bisa diberikan ya secara terbuka dan secara gratis kepada orang-orang desa. Namun sampai sejauh ini kita tidak membuka secara umum ya. Mengapa kami tidak membuka secara umum? Karena biasanya ini disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu kami coba untuk memanfaatkan data yang ada atau memberikan informasi data yang ada kepada mereka yang akan menggunakan data ini dengan baik atau desa yang ini menggunakan dengan baik. Saya kira demikian Mbak Yayu. Oke, baik, terima kasih Bapak. Masya Allah, detail banget.
Mohon izin ini untuk yang dari Mas Mahmud Isnan dari Thammasat University Thailand. Batas wilayah desa di Tapanuli sudah dijelaskan tadi, disampaikan oleh Bapak pada saat slide tadi juga. Nah, di sini beliau menanyakan adalah apakah Indonesia secara keseluruhan punya data SHP pada level desa dan kecamatan? Kalau iya bisa diakses di mana? Dan itu mungkin yang pernah saya tanyakan juga ke Bapak karena kesulitan akses kita yang situsnya ada namun tidak bisa dibuka. Mohon penjelasannya Bapak. Ya, kalau SHP telah dikeluarkan oleh pemerintah ya sebagai lembaga kewenangan, tetapi tingkat precision yang kemudian menjadi problematik ya. Untuk itu yang kami lakukan adalah bagaimana SHP yang dipegang pemerintah harus dibuktikan dengan partisipasi warga. Karena pendekatannya agak berbeda. Kalau teman-teman BIK itu menggunakan pendekatan melalui kartometri ya, kartometri yang kemudian mengambil citra yang resolusi tinggi 50 cm, kemudian membentangkan di atas meja, lalu memanggil desa-desa yang saling berdekatan, lalu menarik garis pembatas. Itu tingkat keakurasian dan presisinya sangat minimalis ya. Sehingga yang kami dorong sekarang itu adalah bagaimana partisipasi warga. Nah, partisipasi warga menjadi kekuatan itu. Itulah kemudian yang membedakan tadi antara data Sibandang dengan data BPS ya dan BIK yang dilakukan oleh Sibandang dan juga kemudian data kami ya yang kami lakukan secara partisipasi. Nah, tentunya sekali lagi perlu verifikasian data. Kira-kira demikian, Mbak. Oke, terima kasih Bapak. Ini ada dari Mbak Deni Mahdia, Sari Mulia University Indonesia. Pertanyaannya, untuk data apa saja ya Pak DDP ini? Apa data yang kelima aspek seperti yang disampaikan tadi? Kemudian kira-kira pengabdian apa yang tepat untuk era sekarang ini yang perlu kita lakukan? Misal aspek kesehatan dan banyak sekali permasalahan dalam kesehatan di masyarakat. Apakah perlu kita juga membuat sebuah inovasi yang mampu memberikan solusi permasalahan kesehatan? Mungkin bisa diberikan penjelasan bagaimana, karena permasalahan saat ini itu memang kalau untuk yang bekerja di desa memang luar biasa kendalanya, Bapak. Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih Mbak Yayu. Kami punya data tentang tentang kesehatan ya, terutama penyakit yang diderita oleh warga kita punya, per keluarga kita punya. Kemudian termasuk juga akses terkait dengan vaksin-vaksin yang kemudian telah dilakukan oleh keluarga tersebut, dan juga akses terkait dengan kesehatan ya juga kita punya. Nah, sebenarnya dari data-data tersebut ini bisa digunakan untuk menghitung ya pengukuran-pengukuran yang berbasis kesehatan ya. Saya nggak terlalu banyak, tetapi nggak terlalu banyak mengetahui tentang indikator-indikator atau pengukuran-pengukuran tersebut sehingga melahirkan inovasi. Tetapi yang ingin saya sampaikan misalnya contoh kasus ya adalah seperti yang kami lakukan tadi tentang anak yatim misalnya. Kami punya data anak yatim, lalu kami mempertemukan antara donatur yang akan membantu anak yatim tersebut setiap waktu dan setiap saat ketika mereka ingin bersedekah, mereka untuk infak dan sebagainya. Atau kemudian kita punya data Gini rasio indeks ya, untuk kemudian melahirkan satu inovasi penting bagaimana kemudian agar ketimpangan itu tidak terjadi, maka beberapa aktivitas program ekonomi itu bisa kemudian diberikan kepada lapisan kelompok yang memiliki pendapatan terendah di desa. Jadi tentunya dari data inovasi apa saja bisa kita lakukan secara baik dan tepat. Saya kira demikian Mbak Yayu. Oke, terima kasih Bapak. Dari Mas Asrafi Nayananda University India, keamanan data dan penggunaan data, melihat bahwa data yang ada sangatlah presisi dan detail. Nah, kaitannya dengan konflik agraria itu seperti apa Bapak? Ya, kalau konflik agraria itu banyak terjadi di wilayah-wilayah timur Indonesia, ya, ataupun di wilayah-wilayah yang bersinggungan dengan HGU, hak guna usaha. Sejauh ini sebenarnya ya tentang batas itu yang kemudian harus dipertegas sebenarnya, satu. Kemudian kedua juga terkait dengan aspek kepemilikan. Nah, sejauh ini yang kami berhasil mengidentifikasi adalah kekuatan kepemilikan lahan. Jadi kalau kita berbicara mengenai konflik agraria, maka kita bicara masalah kepemilikan. Nah, umumnya ini problematiknya adalah lahan-lahan yang dimiliki oleh negara, ini lahan-lahan yang jarang untuk bisa diakses oleh
masyarakat. Untuk itu kami mencoba untuk memposisikan terlebih dahulu. Lalu kemudian kita memberikan gambaran kondisi existing masyarakatnya. Seandainya kemudian masyarakatnya miskin dan butuh inovasi, maka disitulah kemudian kekuatan bagaimana HGU itu tidak boleh diberikan kepada swasta, tetapi diberikan kepada rakyat. Nah, kami berupaya untuk mengeliminir tingkat kemungkinan konflik yang terjadi. Di beberapa tempat sebenarnya kita lagi berusaha untuk menghitung pajak sebenarnya. Jadi meskipun di situ ada HGU, tapi HGU itu adalah dalam keluasan lahan desa, maka kontribusi pajak itu menjadi penting. Nah, jadi sekarang teman-teman lagi menghitung bagaimana kontribusi pajak desa. Kalau di situ ada perusahaan, ada beberapa bisnis yang berkembang, maka tentunya itu akan berkontribusi terhadap pajak desa. Sehingga dana yang akan diberikan desa itu seimbang dengan dana di mana bisnis-bisnis yang berkembang di desa itu bisa hadir. Saya kira demikian, Mbak. Baik, Pak Spika PPID keASEAN-nya, kira-kira apa yang bisa kita bantu dari bidang inspirasi desa pedesaan untuk ikut andil dalam mensukseskan DDP pada tim kami Direktorat Sosial Masyarakat, Bapak? Oh, banyak hal, Mbak. Monggo aja sebenarnya. Yang pertama bisa digunakan untuk, ya tadi kalau ada yang berkepentingan untuk disertasi, monggo dipakai datanya. Kami akan keluarkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua, jika ada yang kemudian ingin untuk membangun satu inovasi terkait dengan pelayanan publik bagi masyarakat, silahkan. Nah, sejauh ini kasus contoh yang kami bisa buktikan adalah tadi melayani orang miskin misalnya. Jadi melayani orang miskin itu perlu kepresisian ya. Nah, sejauh ini kami coba melayani melalui bagaimana mempertemukan antara donatur dan orang miskin bisa bertemu di dalam aplikasi yang kemudian keuntungan mereka bisa diperoleh dari situ. Sebenarnya banyak sekali, ya. Karena data adalah sumber inovasi, data adalah sumber pengetahuan, dan data adalah sumber untuk kita memberikan pelayanan publik sebaik mungkin kepada rakyat. Demikian, Mbak. Ya, baik, Bapak. Terima kasih. Ini dari Mas Fahrudin, beliau menyampaikan bahwa beberapa tahun terakhir bahkan data ini agak enggak ada dari dulu sampai sekarang. Nah, di antaranya ini masih terkait tadi yang ada Mas Akhir juga ya, terkait dengan bottom up. Nah, di sini adalah tingkat keakuratannya. Dan tentunya data-data desa di Indonesia juga banyak terjadi permasalahan infrastruktur, termasuk SDM, kemudian 10 tahun ini sampai sekarang tetap saja sama. Seperti itu, Bapak. Seperti yang Bapak sampaikan tadi di slide, ada 76 tahun sudah kita merdeka, namun masih sama seperti itu. Monggo, Bapak. Halo, Mbak. Ya? Bisa diulang, Mbak? Oke, baik, Bapak. Dari Mas Fahrudin, itu kurang lebihnya tadi menyambung dari apa yang sudah ditanyakan oleh Kang Akhir tadi, Bapak. Namun di sini diperjelasnya adalah bagaimana tingkat keakuratannya Bapak untuk di data desa tersebut. Karena yang beliau lihat 10 tahun ini masih saja sama dengan yang dulu. Dan setiap kota itu menunjukkan posisi di mana dia bermukim. Nah, sayangnya hari ini angka-angka yang kemudian ada tidak didukung dengan data spasialnya, sehingga tingkat keakurasinya dipertanyakan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tergantung dari orang yang melakukan collecting data. Nah, sejauh ini yang kami lakukan adalah collecting data dilakukan oleh orang desa. Mengapa orang desa? Karena orang desa yang kemudian memahami habitus ya setiap keluarga maupun individu yang ada di desa. Nah, dengan melakukan proses collecting data di tingkat individu dan keluarga oleh orang desa sendiri, maka dengan sendirinya bisa tergambarkan dengan baik. Oke. Saya kira demikian, Baik, Mbak. terima kasih Bapak. Ini dari Mas Harun dari KKP. Kepentingan pembangunan desa khususnya untuk menilai pembangunan dari desa-desa itu sendiri. Nah, kemudian kawasan perikanan merupakan desa-desa yang pertumbuhan masih di bawah rata-rata. Terkait data yang disajikan, apakah DDP dapat menggambarkan potensi desa pesisir, nelayan, dan desa budidaya? Selain itu juga penting untuk menangkap data konsumsi masyarakat di desa karena kepentingan kami dapat memotret konsumsi ikan masyarakat khususnya di tingkat desa. Ada, Mbak. Demikian, Bapak. Ya, kami sudah melakukan di desa pesisir itu di
Bekasi di Pantai Bakti. Insya Allah nanti ada di Subang lagi tambahannya, karena kita bekerjasama dengan BIG, Badan Informasi Geospasial, untuk memotret perbedaan lanskap ya antara pesisir dataran rendah dan dataran tinggi. Dan kita punya data konsumsi ikan juga per rumah dari yang dihasilkan oleh masyarakat maupun oleh perusahaan yang ada di desa tersebut yang membuka tambak-tambak. Jadi data desa pesisir pun yang paling pertanian ya, kalau desa-desa pesisir baru nanti ya baru 2 ya, satu di Bekasi Pantai Bakti dan satu di Subang ya. Insya Allah besok tim saya akan berangkat ke Subang. Ya. Terima kasih, Mbak. Baik, Bapak. Ini ada tambahan dari rangkuman pertanyaan di luar dari chat ya, Bapak. Jadi kan tadi bagaimana kita mengawalnya diantaranya adalah dengan training ya Bapak ya, untuk masyarakat ataupun mungkin kader ataupun mungkin para Karang Taruna pemuda-mudi yang memang bisa kita ajak untuk berkolaborasi di dalam pendataan ini. Nah itu untuk training itu trainernya siapa Bapak? Ataukah kita harus menyurati ke Bapak juga ke SPM? Ya, trainingnya kami. Bapak? Ya, teman-teman anak-anak muda dosen-dosen muda yang ada di IPB ya, yang akan membuatkan akan melatih ya. Tetapi alangkah baiknya adalah pelatihan yang kami lakukan itu bersama praktikumnya segera satu kesatuan ya. Jadi monggo saja kalau mau tertarik silakan menyurati, kemudian nanti kita susun schedule-nya. Alangkah baiknya sebenarnya kerjasama dengan desa supaya desa juga ikut serta ya. Dan tentunya harapan kami yang terbesar itu adalah kolaborasi antara civil society organization termasuk perguruan tinggi kepada orang-orang desa ya, karena mau tidak mau orang-orang desa lah yang kemudian suatu waktu mengawal data ini. Kira-kira demikian, Mbak. Saya terbuka membuka kesempatan selebar mungkin bagi teman-teman sekalian. Masya Allah, Masya Allah. Oke, Bapak. Nah, kemudian ini Bapak, tadi kan terkait dengan aplikasi tadi ada DPM ya Bapak ya, ground gitu ya. Kalau untuk yang sensus digital kan kita sampai saat ini masih ditemukan ya nano-nanonya seperti itu. Nah, untuk DPM sendiri itu Bapak apakah hanya para bisa dilatihkan begitu Bapak? Maksudnya para ahli apa Mbak? Misalnya seperti Bapak dan tim para dosen yang ada di enggak. Itu atau ya. begitu? Sebenarnya kalau kita melakukan TOT bisa saja. Jadi prinsipnya adalah pengetahuan ini kita transfer ya, Umumnya sekarang ini kita lakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, kita transfer ke perguruan tinggi, nanti perguruan tinggi yang kemudian melakukan penguatan kapasitas bagi pemuda-pemudi desa ya. Kemudian nanti setiap proses collecting data perguruan tinggi itulah yang kemudian melakukan validasi datanya. Nah, validasi data umumnya itu dilakukan per hari. Ya, jadi setiap pengambilan data per hari itu dilakukan validasi data. Melalui apa? Melalui satu aplikasi yang kita lakukan, kemudian kedua melalui monitoring kejagalan data ya. Karena tidak semua kemudian informasi yang kemudian kita dimasukkan oleh orang desa itu kemudian adalah tepat. Nah, setiap informasi yang diberikan kalau mengalami kesalahan 3 kali, maka enumerator yang bersangkutan kita akan blacklist, kemudian kita gantikan dengan yang lain. Untuk itu, hal itu yang bisa kemudian dilakukan dan bisa dirawat oleh perguruan tinggi. Jika tidak, saya agak sanksi ya. Nah, mengapa saya katakan tadi perguruan tinggi memainkan peran penting atau NGO lainnya memainkan peran penting karena mereka yang kemudian mampu untuk monitoring namanya di input atau collecting yang dilakukan oleh para warga desa. Saya kira demikian, Mbak. Baik Bapak, ini ada penegasan nih dari teman-teman PPI ini. Bagaimanakah kami yang bukan sivitas IPB nih Bapak untuk bisa membantu ataupun berburu terkait dengan DDP ini Bapak? Bisa. Apakah bersurat juga atau seperti apa begitu Bapak? Saya sangat terbuka sekali kalau teman-teman dari PPI DK Asiania mau bergabung, mau berkontribusi, welcome. Ya, sangat berterima kasih sekali. Kalau juga mau digunakan untuk data penelitian, saya welcome sekali. Ya, semakin banyak
yang ingin melakukan hal ini, maka semakin pertanggungjawaban akademis saya semakin longgar lah. Monggo aja, saya ini kan jadi suatu waktu ketika saya ditanya oleh Allah apa manfaat ilmu saya sudah bermanfaat. Salah satunya digunakan oleh PPID, sangat terbuka sekali. Masya Allah, terima kasih Bapak. Mungkin itu ya, jadi ada kurang lebih 12 pertanyaan, Masya Allah. Ini pertanyaan yang beranak Bapak ya. Satu, diskusi kita yang awalnya dengan tema desa, apa sih desa gitu ya, ternyata Masya Allah banget gitu ya, desa ternyata juga tidak kalah dengan apa yang harus kita tahu dengan perkotaan ya, ternyata dari desa itu yang Masya Allah banget, yang luar biasa, begitu kita tahu detailnya desa itu seperti apa, gambarannya mungkin ya, kalau kita menguasai desa, maka kita akan menguasai semuanya. Nah, mungkin sekilas sebelum saya kembalikan ke MC ya Bapak, mohon izin. Jadi pertama teman-teman semua tadi untuk yang di awal Bapak sudah menyampaikan bahwa ada 5 problematik, kemudian di akhir juga beliau memberikan closing statement-nya, ada 3 item terkait dengan itu sendiri, kemudian era 4.0, dan kemudian jika kita ingin berkontribusi, Masya Allah beliau menjembatani kita, terutama yang paling sangat-sangat bermanfaat buat kita yang para PPI ini adalah buat disertasi, buat tesis gitu ya, buat skripsi, Masya Allah datanya luar biasa, dan yang pasti ini sangat bermanfaat buat teman-teman juga yang di pekerjaan, dan apa yang bisa kita bantu beliau sangat welcome. Terima kasih sekali Bapak, Masya Allah. Luar biasa, kami diizinkan untuk bisa lebih lagi belajar dan kita bisa menggali ilmu yang Masya Allah Bapak udah luar biasa ke kami. Dan kemudian kami juga disampaikan bahwa keunggulan dari DDP ini. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Kembali lagi bahwa segala kekurangan adalah milik saya pribadi, kelebihannya itu adalah milik para tokoh kita, Masya Allah, yang pada hari ini adalah Bapak Dr. Sofyan Syah, SPT, MSI, ya insya Allah beliau sudah meluangkan waktu, pada beliau sendiri sekarang pada posisi di luar ya Bapak, beliau lagi melakukan perjalanan yang tetap memberikan waktu untuk kita yang Masya Allah banget. Dan demikian para peserta sekalian dan para teman-teman PPI Dunia, PPI DK, dan teman-teman dosen, para bidan, dan teman-teman dosen selain bidan juga, terima kasih. Insya Allah next time kita akan ada lagi DT Jilid 2, dan insya Allah akan lebih seru kembali, dan dikembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Sao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materinya Bapak Dr. Sofyan Syah dan juga moderator kita, Saudari Yayu Rahayu. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat dari inspirasi Desa Talks Jilid pertama dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan juga kita semua. Oh ya, saya izinkan saya untuk menyampaikan bahwa di penghujung acara nanti akan ada link absensi yang berguna untuk mendapatkan e-sertifikat sebagai bentuk apresiasi untuk para hadirin sekalian karena ikut berkontribusi dalam menyukseskan penyelenggaraan webinar kali ini. Pengiriman sertifikat melalui email paling lambat 2 minggu setelah acara. Saya, Sauzini Sabita, selaku MC, mewakili seluruh panitia penyelenggara, memohon maaf bila ada hal-hal dari kami yang kurang berkenan. Sampai jumpa di webinar Inspirasi Desa Talk selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 24 jam.